salah satu dari penyakit hati itu adalah kesombongan. Nah, kira-kira pantaskah kita untuk sombong padahal diri kita ini hanya Kotor. sebagai pembungkus kotoran? Mak, mobil baru ya guys. Iya. Malah dia nyeletuin dalam hati. Iya. Kok bisa lah beli mobil nih sekawan ya? Bisa beli mobil kok ya. Terlihat bahagia, Iya, tapi isi hatinya buruk, busuknya luar biasa. Ya kan? busuk. Iya. Ya. Itulah ciri orang yang nanti dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sadis banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke teman-temanku sekalian dimanapun anda berada, ya kembali di channel Sajali Sinaga. Dan alhamdulillah kita pada kesempatan malam ini masih di ngobrol malam. Ya, sambil minum kopi. Dan kita berada di kafe mana nih? Pangkalan apa tadi katanya? Pangkalan apa nih? Ini ada sekolah Muhammadiyah di belakang, ya kan? Ya. Jadi pas dia. Oke, teman-teman ya. Di sini kira-kira kita akan bahas apa, Ustadz? Suatu tema yang sangat penting nih kayaknya, ya kan? Ya. Apa Ya, itu kira-kira oke. temanya? Ya, mungkin teman-teman sudah tahu lah. Kita akan bahas tema malam ini ya. Macam-macam penyakit hati. Masya Allah. Dan bagaimana cara ngobatinya, ya Iya. kan? Nah, insya Allah kita akan bahas itu semua. Macam-macam penyakit hati ini banyak, Ustaz. Iya betul. Misalnya kita iri, ya kan? Iya. Ange. Kemudian orang punya kelebihan atau nikmat, dia susah game. Iya. Orang yang senang, yang susah. Iya. Aturan kita kan merasa senang juga lah, ya kan? Iya. Dia dapat nikmat. Yang cacing kepanasan. Orang beli kulkas dia kepanasan. Orang beli lemari AC dia kepanasan. Iya. Orang kedinginan ya. Iya. Oke ya. Jadi ini penyakit hati nih harus dihindari ya, nggak boleh. Sangat pantang sekali. Oke, langsung saja Ustadz kita akan menjelaskan macam-macam penyakit hati. Dapat dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah. Salat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya yang kita harapkan di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sahabat channel Sajali Sinaga, pada malam hari ini kita berbincang riang. Ya, untuk konsep hari ini agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya karena kebetulan kita lagi nongkrong Ustaz ya di salah satu kafe yang ada di kisaran Pangkalan apa tadi katanya, lupa. Pangkalan apa tadi katanya? Pangkalan susu nggak? Ya pokoknya ada pangkalan namanya. Tepatnya di Jalan Madong Lubis atau Jalan Setiabudi ya, tepatnya di Jalan Setiabudinya di samping Sekolah Muhammadiyah Kisaran. Pemirsa, pada malam hari ini tema yang diberikan cukup menarik, yaitu macam-macam penyakit hati, ya kan Ustaz ya? Dan cara mengobatinya bagaimana? Oke. Ketahuilah bahwa pemirsa dimanapun Anda berada, sebenarnya ada banyak macam penyakit hati itu. Tapi yang akan kita bahas ini yang paling penting. Ya, yang pertama, salah satu dari penyakit hati itu adalah kesombongan. Nah, ingat ya, sombong itu adalah jubahnya Allah. Maka ketika seseorang, kita selaku hamba Allah yang dhaif, yang tak ada apa-apanya di mata Allah, kok dengan semudahnya kita menggunakan jubah
yang Allah kenakan, berarti kita menganggap bahwa diri kita ini Tuhan. Sama halnya ketika seorang raja mempunyai jubah kebesaran, kemudian dipakailah jubah kebesaran itu oleh seorang prajurit. Kira-kira pantaskah seorang prajurit memakai jubah kebesaran seorang raja? Maka jawablah pada hati yang paling dalam, pantas atau tidaknya kita. Tapi secara logika memang tak ada pantasnya kita menggunakan atau mengenakan jubah seorang raja. Apalagi jubah itu adalah jubah kebesarannya, Ustadz. Jadi rasa saya tak pantas gitu. Nggak pantas, nggak tahu diri. Ya, karena kita harus mengukur diri juga sebenarnya untuk hal itu. Nah, oleh sebab itu, janganlah kita sombong, jangan kita angkuh kepada orang lain. Sebab apa? Diri kita ini, Ustadz Jali, tidak lebih daripada pembungkus kotoran. Ya, di mana-mana itu. Kita mau cek, bisa. Apa buktinya? Hari ini kita hanya sebatas pembungkus kotoran. Kita kaji dulu dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, Ustadz ya. Di kepala kita ada nggak kotoran, Ustadz? Ada. Namanya? Ketombe. Ketombe. Turun ke bawah. Di mata ada nggak kotorannya? Belek. Belek. Turun lagi ke bawah. Ke hidung nggak? Hidung. Upil. Namanya upil. Gigi. Terus ke samping. Curek. Curek, congek gitu ya. Tungki kan. Turun lagi ke bawah. Tai gigi. Tai gigi. Turun lagi ke bawah. Ini kulit kita. Kulit kita ada nggak kotorannya? Ada lah. Daki. Di pusat ada lagi? Ada. Dakimu. Nah. Turun lagi ke bawah. Wah, udahlah pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki semua penuh dengan kotoran. Lantas pertanyaannya, kira-kira pantaskah kita untuk sombong padahal diri kita ini hanya sebagai pembungkus kotoran? Dan yang kedua, begitu kita nanti mati pun jadi kotoran, jadi bangkai yang tak ada gunanya, Ustaz. Boleh kita sombong ketika misalnya, mohon maaf, pada saat kita buang hajat, apakah buang air kecil ataukah buang air besar ya. Boleh sombong ketika air kecil kita itu berubah menjadi Pertamax atau Pertalite. Ya kan? Silakan sombong. Minimal solar, extra jos ya kan? Boleh sombong ketika kita buang hajat ya. Yang keluar itu mas batangan. Silakan aja sombong. Tapi selagi itu kotoran yang keluar ya di dalam diri kita, maka janganlah kita berlaku sombong. Kita berlindung kepada Allah untuk terhindar daripada kesombongan itu. Kecuali ketika ada orang yang sombong, kita juga melakukan kesombongan untuk orang yang sombong tersebut, maka itu adalah sedekah yang paling baik katanya. Ya, sebaik-baik sedekah kepada orang yang sombong itu adalah dengan kesombongan sendiri, Ustaz. Nah, iya kan? Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya di dalam Quran surah Al-Isra ayat yang ke-37 Allah sudah menjelaskannya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan, kata Allah. Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menebus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Kekayaan yang kita miliki Ustadz hari ini itu bakal kita tinggalkan. Betul. Ya. Jabatan yang hari ini kita miliki pada akhirnya juga kita tinggalkan. Ada masa di mana semua itu akan berakhir. Ketika hari ini kita memangku sebuah kekuasaan, kemudian pada saatnya kita akan pensiun bahasa kita, atau tidak lagi menggunakan jabatan itu, ya kan, di tengah-tengah masyarakat. Khawatirnya adalah Ustadz, hari ini kita yang
tidak lagi menggunakan jabatan itu untuk katakanlah menakut-nakuti masyarakat, menakuti orang-orang yang ada di sekitar. Begitu saat kita pensiun, tak ada lagi harga diri kita dibuat mereka. Wah, betul, Kenapa? betul. Di awal kita sudah berlaku sombong kepadanya. Kemudian Ustadz, yang berikutnya secara singkat saya sampaikan, penyakit hati yang berikutnya itu adalah ujub. Ujub ini mengagung-agungkan gitu ya. Gampang kagum. Iya. Gampang takjub. Tapi ada banyak nanti rincian-rincian ujub ini seperti apa. Nah, kita sampaikan lewat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah bersabda, 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan. Yang pertama, tamak, lagi kikir. Nah, inilah bangsa orang-orang pelit, kedekut, kucir, apa lagi? Bahasa yang lain. Ya. Kedekut, pelit, kucir. Degut nggak? Apa lagi? Banyak macamnya ya. Nah, ini akan membinasakan kita pada akhirnya. Padahal dengan kita memperbanyak sedekah kepada orang lain, ya, mentraktir orang lain. Nah, ini macam malam hari ini kami ditraktir sama Ustadz Jali. Kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan umurnya, ya. Umurnya. Disehatkan jasmani dan rohaninya. Allah panjangkan umurnya, ya kan. Allah lapangkan rezekinya. Maka insya Allah mudah-mudahan rezeki beliau akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidannakum, la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepada nikmatku akan aku tambah. Namun siapa yang wala in kafartum, mereka kikir, mereka ingkarlah bahasa kita ya kan, terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Kikir dalam arti kata kita nggak mau bersyukur kepada Allah, padahal nikmatnya udah kita rasakan, ya udah kita nikmati, tapi kita nggak mau mengakui bahwa itu nikmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk orang yang kikir. Kemudian orang yang kikir berikutnya, Ustadz, ketika disebut nama Rasulullah nggak mau salawat, tidak mau bersolawat, maka itulah termasuk kategori orang yang kikir. Nah, selain tadi misalnya dengan orang kita rajin bersedekah, berinfak ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan. Nah, itu gak boleh juga Ustadz. Ya. Kemudian takjub pada diri sendiri. Nanti ketika kita takjub pada diri sendiri, timbul kesombongan. Ya, kalau nggak karena aku nggak jalan itu. Itu kalau nggak berdiri, aku yang kalau nggak aku yang nyumbangkan ke masjid atau musola itu, tak berdiri sampai sekarang, tak siap-siap bangunannya. Timbul keakuannya. Padahal yang selayaknya menyampaikan keakuan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain bercampur pada sombong, bercampur juga pada ria tadi Ustaz ya. Ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya Ustadz, penyakit hasad. Hasad ini artinya iri, dengki, ya. Dengki semua ya. Adalah perasaan yang tidak suka, ya. Perasaan tidak suka yang timbul pada hati seseorang apabila melihat atau mendengar kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain. Kalau istilah kita ini SMS Ustadz. Iya. Susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Kebalik ya kan? Iya. Aturan susah, tetangga macam yang Ustadz bilang, tetangga beli kulkas dia yang kedinginan, tetangga beli kompor dia yang kepanasan gitu ya. Itu nggak boleh pemirsa ya. Anda hari ini berlaku dengki sama orang ya, Anda hari ini berlaku iri sama orang disebabkan oleh hal-hal yang lain ya, karena kedekatan seseorang dengan seseorang misalnya ya, nggak boleh. Apalagi misalnya orang mau beli ini beli itu, gak urusan ente urusannya diri sendiri gitu. Harusnya ente itu berlaku S4 ya, ya. Susah senang sama-sama. Susah senang sama-sama ya, harusnya gitu kan Ustaz. Ketika ada orang dikasih kebahagiaan, kita harusnya senang.
Iya betul itu. Bahaya loh penyakit hasad ini Ustaz. Iri dengki ini bahaya. Bahaya kan? Ya. Akhirnya apa? Menimbulkan fitnah-fitnah pada orang yang tidak disukainya tadi. Itu dia teman-teman tuh. Apa contohnya? Boleh. Misal ada orang beli kulkas. Dia kan dia yang kedinginan. Yang kedinginan ya. Terakhir apa katanya? Walah, itu kalau nggak hasil korupsi suaminya, nggak mungkin dibelinya tuh. Bisa terbeli ya kulkas itu. Begitu pula misalnya Ustadz dekat dengan seseorang gitu ya. Nah, kemudian karena rasa iri dan dengki tadi, maka timbul fitnah. Timbul fitnah. Ya, udah jangan kau berkawan sama si Polan. Itu orangnya begini begono. Hati-hati. Ente bakal mati, saudara. Ya kan? Ente bakal mati. Dan apa yang ente perbuat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Ya, setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Ustaz. Ada pertanyaan? Nah, itu dia tadi teman-teman. Macam-macam penyakit hati ada. Yang pertama apa tadi Ustaz? Sombong. Kemudian ujub ya, selalu takjub ya, mengagung-agungkan. Yang ketiga hasad, iri dan dengki. Nah, jadi kalau ada pada hati kita nih Ustaz. Iya. Aduh, kok ada pada diriku lah misalnya nih, misal. Jadi supaya kita nggak seperti itu, bagaimana Ustaz cara menghilangkannya itu kan? Atau tips-tips menghilangkannya. Iya. Kadang kan nengok orang iri gitu kan. Wah, kenapa lah. Jadi ya pura-pura datang ya kan. Mak, mobil baru ya guys. Iya. Padahal dia nyeletuin dalam hati. Iya. Kok bisa lah beli mobil nih si kawan ya? Bisa beli mobil kok ya. Mak, padahal dalam hati dongkol ya. Itu namanya orang yang terlihat bahagia. Iya, tapi isi hatinya busuknya luar biasa. Ya kan? Busuk, iya. Itulah ciri orang yang nanti dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sadis banget. Saya tegas menyampaikan Ustaz. Asal nggak pecah meja nih. Iya. Ketika ada orang yang manis di depan, tapi menusuk di belakang, itu namanya kan? Menggunting kertas dalam lipatan. Wah, ini kayak udah di depan, manis sekali. Iya. Di saat ada butuhnya dia manis. Iya, ada butuhnya ya kan? Iya kan? Ada butuhnya dia manis. Di belakang, di belakang habis Ustaz. Diceritainnya, diolok-oloknya, macam lah. Makanya tobatlah. Ya. Kita nggak mau artinya rusak persahabatan karena sikap hasad ini tadi Ustaz. Jadi tuh nggak bisa lah diperbaiki Ustaz ya? Bisa. Jadi macam tadi kan, ketika kita misalnya memiliki sesuatu, nampaknya dia gimana ya? Macam senang ya kan? Senangnya luar biasa manis kan? Ya. Tapi di balik itu semua habis hati dia berkata, busuknya hati dia itu. Kok bisa lah dia beli ini ya? Kok bisa lah dia beli ini ya? Gitu. Nah, untuk menyikapinya atau untuk mengobati penyakit hati ini, kita memperbanyak istighfar. Ya, istighfar ya. Taubat. Kemudian kita banyak berpikir, Ustaz. Mau banyak berpikir. Ya. Apa yang kita pikirkan? Oh iya. Itu kan rezeki datangnya dari Allah. Iya, betul. Hari ini mungkin mampir sama dia rezeki itu. Iya. Ya besok mana tahu mampir sama aku. Tapi ikhtiar. Biarlah. Jangan ketika kita iri sama seseorang, dengki sama seseorang, ya kan? Kita tahu orang tuh beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Kita juga punya hasrat untuk memilikinya, tapi kita nggak mau berikhtiar. Kita malah membuat fitnah, menebar fitnah. Sadarlah. Jangan sampai itu terjadi. Memperbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Kok iri kali lah hatiku ini ya Allah. Ya. Kalau udah susah Wak, kalau bisa lompat-lompat ya. Iya, terjun dia di atas bangunan yang tinggi kan, ke bawah meluncur. Nah, saking senangnya dia melihat awak susah. Gitu kan? Yang sadisnya begini pula nih Ustaz, misalnya mobil baru. Iya. Serempet mobil lah. Senang tuh. Alhamdulillah. Iya. Enak ya. Itu bego namanya. Itu bego namanya. Orang susah dia kok. Iya, dia senang ya kan.
Itu tujuannya mungkin ya. Maka perbanyaklah istighfar Ustaz. Selain memperbanyak istighfar, banyak berpikir. Ya kan, pergunakan pikiran Anda ya bahwa rezeki sudah ada yang ngatur. Iya, yang ngatur. Dan kita harus banyak berikhtiar gitu. Nah, yang ketiga, selalulah kita bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini. Itu aja. Bersyukurlah. Enggak ada jalan lain itu. Ya. Hari ini kita hanya bisa minum teh manis sama kentang goreng. Syukuri. Ya. Apa yang kemudian takarlah diri kita. Ya, takar diri kita. Kenapa kita disuruh menakar diri? Kira-kira kalau yang dikasih Allah hanya sebatas ini, kita maunya yang lebih dari ini. Wah. Kita periksa dulu dompet kita. Iya kan? Periksa dulu dompet kita. Cukup nggak untuk membayar yang lebih tadi? Iya. Jangan ente pesan-pesan aja. Terakhir ente nembak gitu nembak, kan. Ya kan? Kalaupun nggak nembak, udahlah Pak. Ini demi gaya. Aku cuci piring aja di dapur. Jangan ya. Itu namanya memaksakan kehendak. Ilmunya. Alah, dompetku ketinggalan, Pak. Itu namanya memaksakan diri, Ustaz. Dia nggak mengukur isi dompetnya, nggak mengukur kemampuannya, tapi dia mau berusaha untuk mendapatkan yang lebih dari yang dimiliki oleh orang lain, apalagi orang itu yang dia itu dengki. Itu tadi dia karena dia merasa, itu tadi ingin apa namanya? Karena dia mau ingin nunjukkan dia bisa gitu lah ya kan. Padahal nggak mampu ya kan, tapi karena memaksakan ya kan. Memaksakan diri ya kan. Berbahaya untuk Anda pemirsa, ya kan? Berbahaya sekali. Ya. Nah, jadi itu tadi cara mengatasinya. Yang pertama perbanyak istighfar. Ya. Yang kedua bersyukurlah kepada nikmat Allah. Kemudian yang ketiga banyak berpikir dan yang keempat pandai-pandailah kita menakar dan menimbang. Iya, betul. Ya, kalau dari apa kita pendapatan tengok-tengok juga lah ya kan. Misalnya gini Ustaz. Akhirnya gini loh. Kalau rumus apa namanya? Rumus kimia. Ini kita masuk ke rumus kok rumus kimia? Rumus fisika maksudnya. Rumus fisika itu Ustaz. Ya. Gaya itu tarikan dan dorongan. Iya. Gaya itu Ustaz. Tarikan dan dorongan artinya berbanding lurus dengan tekanan. Iya. Gitu ya. Maka orang semakin banyak gayanya, semakin tertekan hidupnya. Betul sekali. Kalau makin banyak tarikan dan dorongan lah. Ketika misalnya kita dorong meja. Meja itu meja yang besar sekali mejanya. Maka gaya kita dalam mendorong itu kan iyalah, nggak mampu ya kan? Payah. Tertekan kita. Tertekan lah. Jadi sama halnya. Iya. Jadi sama halnya ketika ini proposal tuh ya. Jadi sama halnya ketika kehidupan juga seperti itu, Ustaz. Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Maka orang yang semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Gitu. Ya makanya itu tadi harus pandai menimbang. Iya, menakar, menimbang. Kalau kira-kira, aku mampu nih kayaknya mendorong. Iya, silakan ya kan. Ya. Aku mampu beli jet Apollo ini. Silakan. Hari ini misalnya Ustadz Jali punya apa? Sepeda Pak? Sepeda. Apa? Apanya? Kereta apa? Kereta. CBR. Hari ini Ustadz Jali punya CBR. Anda punya rezeki yang banyak. Anda beli unta, silakan. Unta? Iya. Lebih mahal lagi unta, Ustaz. Iyalah, berapa real itu? Anda beli unta, silakan. Tapi kalau misalnya Anda belum mampu untuk itu, jangan beli unta, jangan beli CBR. Ya paling tidak naik kereta angin pun jadilah. Sepeda. Iya. Enak ya. Ya kan? Tapi kan intinya syukur, Ustaz. Iya, syukurilah. Sama itu ketika kita naik sepeda. Orang yang berjalan akan berkata, Pak, wih enaknya lah dia punya sepeda ya. Iya kan? Orang yang naik sepeda berkata lagi. Orang yang naik sepeda berkata lagi. Naik kereta ya. Lihat orang yang naik kereta, wih enaknya lah naik kereta. Iya. Yang naik kereta berkata lagi, wih enaknya lah yang punya mobil. Yang punya mobil enak berkata lagi, wih enaknya lah punya pesawat. Jadi urusan pesawat ada lagi nggak? Iya, adalah. Apa? Wih enaknya lah naik
Apollo itu ya kan. Iya pula. Nah, Semakin tinggi nggak habis-habis ya kan? ada habis-habis. Itulah. Dunia ini, jadi Ustadz, dunia ini kalau dicari, ya kan, Kok dikejar? ibarat apa namanya? Dunia ini kalau dikejar ibarat rusa yang berlari. Iya, nggak ada finish. Ya, semakin kita kejar, semakin kencang lari rusa itu. Iya. Tapi kita melupakan Akhirat. singa yang di belakang yang sedang lapar ingin menemukan Kematian kita. ya kan, kematian. Kematian. Iya. Jadi dunia tak dapat, akhirat tak dapat, Kematian yang dapat. kematianlah yang merenggut kita. Jindir. Jadi rusa berlari kencang, kita kejar-kejar nggak dapat. Harimau atau singa yang buas, yang lapar tadi di belakang menerkam. sudah siap-siap menerkam kita. Akhirnya apa? Mati. Walaupun kata Roma Irama Ustadz, sering karena rupiah saudara jadi pecah. Kalau tidak ada rupiah orang menjadi susah. Yang betul, kalau nggak ada hepeng hati pun dilema. Dilema lah. Mau kemana-mana nggak ada enaknya, ya kan? Iya. Galau. Kepingin beli ini, beli Nggak ada. itu. Tengok dompet Kosong. yang ada KTP, kartu BPJS, apa lagi? Sama stok apa? STNK, Tagihan. sama tagihan. Aku kok kepingin beli ini ya? Tagihan. Gak ada Listrik. duitnya. Tapi kalau kita punya uang, ya. Tapi ingat ya, memang uang bukan segalanya. Iya. Ya, uang memang bukan segalanya. Tapi realita hari ini, uang memang bukan segalanya. Realita hari ini Ya kan? Uang Iya. memang bukan segalanya. Segalanya. Tapi segala butuh uang. segalanya butuh uang. Itu dia. Sakit butuh uang. Sekolah butuh uang. Iya betul. Memang uang bukan segalanya, tapi Segalanya survei butuh uang. membuktikan segalanya kita butuh uang. Iyalah. Ya, tapi ya pandai-pandailah kita Pandai lah kita. dalam mencari pundi-pundi rupiah itu. Mm-mm. Jangan sampai kebablasan. Yang halal yang dicari ya. Halalan thayyibah mubarakan jamilah. Masya Allah. Halal, baik, ya, Jamila kenapa serta Nanti berkah. Bulan Jamila pula enggak? Bisa jadi. Jamila. Jadi selain halal, Jamila aja. baik ya, ya, dan berkah. Berkah. Baik belum tentu halal. Kalau sudah halal pasti baik, Iya. gitu ya. Oke. Itu dalam mencari nafkah. Tapi kalau apa namanya? Kalau dalam makanan beda lagi, Ustaz. Beda. Halal belum tentu baik, Baik belum tentu. ya kan? Halal belum tentu baik. Apa maksudnya kan? Iya. Baik Belum tentu halal. juga belum tentu halal. Contohnya apa? Kambing halal nggak, Ustaz? Halal. Halal. Kalau dimakan sama orang yang darah tinggi, baik nggak? Wah enak ya. Baik nggak? Jeng-kejeng ah. Halal tapi belum tentu baik. Iya. Baik juga belum tentu halal. Itu tadi pandai-pandai menangkar juga ujungnya ya kan. Pandai-pandai Jangan kita berlebihan. menimbang lah. Oke ya teman-teman sekalian, sampai di sini pembahasan kita dan mudah-mudahan dari sesuatu yang kita sajikan kepada teman-teman sekalian bisa menambah wawasan ya kan. Jadi ingat, janganlah kita sampai memiliki penyakit hati, karena penyakit hati sangat merusak iman kita ya, dan bakal mengurangi pahala ya kan. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and share ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.